Selamat siang Permisa. Langkah berani diambil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hanya beberapa hari setelah dilantik memindahkan dana 200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank himbara. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini dianggap tertahan oleh fokus berlebihan pada stabilitas. Tapi pertanyaannya, apakah dana sebesar itu benar-benar akan menggerakkan sektor real atau justru kembali mengendap? Tak ubahnya angka yang hanya berpindah rekening, inilah risiko dan harapan dari kebijakan 200 triliun yang sedang jadi sorotan. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial untuk siang hari ini. Kebijakan berani, hasil belum pasti. Bersama saya, Grace Margareta. Belum genap sepekan menjabat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa langsung mengambil langkah besar dengan memutuskan menarik dana pemerintah sebesar 200 triliun dari rekening di Bank Indonesia untuk dipindahkan ke 6 bank himbara, meliputi Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BSI. Langkah ini disebut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbankan, setelah sebelumnya pemerintah dianggap terlalu menekankan stabilitas dibanding pertumbuhan. Secara prinsip, gagasan ini patut diapresiasi. Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari sekedar 5% per tahun. Bonus demografi yang tengah berlangsung menuntut ketersediaan lapangan kerja dalam jumlah besar. Tanpa pertumbuhan yang memadai, bonus tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi. Namun, di balik niat baik itu, terdapat risiko yang tidak bisa diabaikan. Permasalahan utama perekonomian saat ini bukanlah kekurangan likuiditas di sektor perbankan, melainkan rendahnya permintaan kredit dari sektor real. Data OJK menunjukkan masih terdapat sekitar 2.300 triliun rupiah undisbursed loan yang belum ditarik oleh nasabah, menandakan dunia usaha enggan berekspansi di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Artinya, menambah likuiditas perbankan tidak otomatis akan mengalirkan kredit ke sektor produktif. Risiko terdekat dari perpindahan 200 triliun rupiah ini adalah dana tersebut kembali mengendap di sistem perbankan. Bank dengan prinsip kehati-hatian lebih memilih menempatkan dana pada instrumen aman seperti surat berharga negara atau fasilitas Bank Indonesia. Akibatnya, tujuan awal untuk menggerakkan sektor real bisa melesat, sementara dana pemerintah hanya berputar di lingkaran sistem keuangan tanpa menyentuh dunia usaha. Pemerintah memang minim risiko karena menempatkan dana pada bank-bank milik negara. Namun dari sisi efektivitas, kebijakan ini bisa gagal mencapai tujuan jika tidak diikuti langkah-langkah lain. Harmonisasi kebijakan menjadi kunci. Fiskal dan moneter harus sama-sama bergerak dalam arah ekspansif. Sementara sektor real perlu mendapat insentif agar permintaan kredit meningkat. Tanpa itu, 200 triliun rupiah hanya akan menjadi angka yang berpindah rekening, bukan motor penggerak ekonomi. Bila usaha masih enggan berekspansi, bagaimana mungkin 200 triliun rupiah ini bisa benar-benar menjadi bahan-bahan pertumbuhan? Demikian editorial siang hari ini. Saya Grace Margareta mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.